Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tentang hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Laut Bercerita karya Laila Salika Kundori. Kelompok kami terdiri dari Indah Widianti, Koirunisa Amanda, Mursinah, Sulastri, Tuning Rahayu, dan Wulan Safitri. Tokoh dan perwatakan dalam novel Laut Bercerita. Tokoh utama, Biru Laut. Biru Laut mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, pekerja keras dan penuh semangat. Seperti dalam kutipan teks di samping pada halaman 35. Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, aku mengatakan pada Bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawaban Bapak itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat Bapak melekat dalam diriku hingga kini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalahkan sesuatu, sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Saya menganalisis bahwa laut memiliki sifat pekerja keras dan penuh semangat. Dia tidak hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Ia akan selalu mencoba semampunya untuk mewujudkan sesuatu. Kedua, pencemas. Seperti dalam kutipan teks di samping. Pada halaman 76, tiba-tiba saja ruang makan menjadi sepi dan tak nyaman. Aku membayangkan semua kawan-kawanku, mana mungkin mereka intel. Naratama, itu lagi. Dia memang menyebalkan, tapi intel. Pada kutipan kedua, pada halaman 87, aku tidak menjawab karena sebetulnya mulai bulan depan memang secara resmi kutinggalkan. Asmara dan aku berputar-putar debat soal geografi dan lokasi. Tapi sesungguhnya, dia sedang menegur kegiatanku yang menyerempet bahaya. Pada 2 kutipan tersebut, saya menganalisis bahwa dari kedua kutipan tersebut dapat diketahui bahwa laut memiliki sifat pencemas. Laut penuh imajinasi, dia selalu membayangkan akan seperti apa ke depannya dan selalu mencemaskan teman-temannya. Ketiga, biru laut memiliki sifat pemberani. Terlihat dari kutipan di samping pada halaman 182. Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku atau kawan-kawan yang lain. Aku melirik Julius yang sejari tadi tak bersuara. Kutipan kedua pada halaman 12. Gerakan mahasiswa Gintara sudah dideklarasikan serentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun. Dari analisis saya, pada 2 kutipan di atas, kita akan mengetahui bahwa laut memiliki sifat pemberani. Laut tidak takut dengan ancaman manapun, sekalipun itu mengancam jiwanya. Dia ingin apa yang sudah ia dan teman-temannya rencanakan dapat berjalan semestinya. Tokoh pendukung. Kasih Kinanti. Kasih Kinanti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, optimis. Terlihat dari kutipan di samping pada halaman 113. Indonesia tak memerlukan Amerika Serikat. Laut cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut. Untuk itu, kita harus melihat kekompakan perlawanan mahasiswa pada peristiwa Gwangju. Demikian jawab Kinan dengan penuh semangat. Dalam analisis tersebut, Kasih Kinanti memiliki sifat optimis, seperti pada kutipan tersebut bahwa Kinan sangat yakin akan pendapatnya dan ia yakin akan berhasil untuk melawan musuhnya. Kedua, pemimpin. Terlihat dalam kutipan di samping pada halaman 13. Aku meninggalkan keduanya yang masih beradu pendapat dan menjenguk dapur di belakang yang menghadap kebun. Pemilik rumah ini juga meninggalkan sebuah kompor, sebuah lemari piring, dan sebuah meja makan, yang mungkin lebih sering digunakan untuk mengolah bahan makanan. Aku rasa kita ambil saja laut. 6 juta rupiah setahun, jauh lebih murah daripada Palem Kecut, kata Kinan mengingat harga sebuah tempat kami sebelumnya. Ini tempat busuk, cari yang lain saja, kata Daniel dengan wajah masam. Lokasi sangat jauh dari mana-mana, banyak yang harus direnovasi dan sudah jelas kita tak punya dana sebesar itu. Pada kutipan di atas, saya menganalisis bahwa Kinan memiliki sifat pemimpin terbukti banyak yang setuju dengan keputusan dan perkataan yang Kinan ucap. Dia juga kerap ditanyakan mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bijak. Terlihat dari kutipan di samping pada halaman 16. Kinan menatap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater. Justru itu kelebihannya, karena rumah hantu ini tersembunyi, kita akan aman.
Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah karya Laclau atau Ben Anderson, atau bahkan novel Pak Pramudia akan menghirup udara mereka di sini. Merdeka di sini. Pada kalimat di atas, saya menganalisis bahwa Kinan memiliki sifat bijak. Tidak jauh seperti sifat pemimpin yang dimiliki oleh Kinan, Kinan selalu ikut andil pada setiap keputusan yang dipertanyakan. Tokoh pendukung, Asmara Jati. Asmara Jati memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, cerdas, terlihat dari kutipan di samping pada halaman 82. Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia, sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi, dan ilmu alam mengandung misteri yang wajib diungkap manusia. Pada kutipan di atas, saya menganalisis bahwa Asmara Jati memiliki sifat cerdas. Seperti kutipan di atas, Asmara Jati cukup menguasai berbagai macam mata pelajaran. Kedua, bijak. Terlihat dari kutipan di samping pada halaman 238. Aku mencoba menyampaikan sebuah pendapat yang paling realistis, yang kusampaikan dengan halus agar tak merontokkan tubuh Anjani yang sudah tipis dan ringkih termakan kesedihan itu. Anjani menggeleng-geleng dengan kencang. Air matanya mulai mengalir dan digosoknya dengan kasar. Pada kalimat di atas, dapat dianalisis bahwa Asmara Jati memiliki sifat bijak, yaitu dengan kehati-hatiannya dalam menyampaikan sesuatu. Ia takut kalau kata-kata yang ia sampaikan ada yang tidak berkenan. Ketiga, tangguh. Terlihat dari kutipan di samping pada halaman 243. Tanda-tandanya bagaimana, Jan? Aku berupaya menekan kegelisahanku membayangkan nasib abangku dan nasib Alek. Pada kutipan di atas, Asmara Jati juga memiliki sifat yang tangguh. Ia mampu menahan kesedihan atas nasib kakaknya yang sedang diambang kematian, dan tidak gegabah mengambil keputusan agar tidak banyak memakan korban. Alur dalam novel Laut Bercerita. Alur dalam novel tersebut adalah alur campuran, atau alur maju dan mundur. Pada bagian ini, pembaca diajak untuk mengenal sosok-sosok dalam organisasi Winantra dan sebuah tradisi dari keluarga biru laut. Di pertengahan cerita, pembaca akan mendapati alur mundur. Pada bagian ini, pembaca diajak mengetahui perjuangan para aktivis dalam mengubah negeri ini dan siksaan-siksaan yang didapatnya. Sedangkan di bagian akhir, pembaca akan mendapati alur maju. Pada bagian ini, mengkisahkan perjuangan Asmara Jati dalam mencari jejak biru laut dan para aktivis lain yang dihilangkan secara paksa. Seperti pada kutipan di bawah ini, pengakuan Alex terhadap media, orang tua laut dan Asmara Jati tentang apa yang terjadi. Cerita kemudian dilanjutkan pada tahun 2007 ketika para keluarga dan sahabat berorasi menuntut HAM di depan Istana Negara setelah Presiden Soeharto dilengsarkan. Berikut ini kutipannya pada halaman 338. Selama ini aku tak mampu membicarakan pesan laut padamu, karena hal itu mengingatkan hari-hari kami disekap di bawah tanah. Maafkan, cukup lama ini semua kusimpan. Alek menarik kursinya di hadapan kursiku. Dia memegang tanganku dan menghela nafas. Aku sudah menceritakan kepada keluargamu ketika kami disekap di kerangkeng di bawah tanah. Ada 2 hal yang belum kuceritakan karena terlalu mengganggu tidurku. Daniel dan aku hampir tidak pernah membicarakan masa-masa kelam itu, bukan karena kami takut, tapi karena terlalu menusuk. Sudah 4 tahun kami menyimpan sendiri kisah ini, kisah keji ini. Aku rasa sudah waktunya aku berbagi denganmu. Ini adalah salah satu contoh dari kutipan alur mundur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar. Yang pertama adalah latar tempat. Poin yang pertama terdapat di rumah hunian. Terdapat dalam kutipan, ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi. Pasang tikar saja. Pada bagian ini, para mahasiswa sedang survei lokasi untuk mereka singgahi sebagai tempat tinggal dan berdiskusi untuk menghindari intayan intel yang saat itu sedang memburu para aktivis-aktivis yang menentang pemerintah pada saat itu. Poin yang kedua terdapat di rumah makan. Terdapat dalam kutipan, "Kok diam? Ayo pesan," katanya sambil mengunyah dengan asyik. Pada bagian ini, Kinan
teman dari biru laut mengajak biru untuk makan di rumah makan langganannya, yaitu di warung Bu Retno. Yang kedua adalah latar suasana. Poin yang pertama, suasana khawatir. Terdapat dalam kutipan, "Ibu jangan khawatir, kami berdiskusi dengan aman." Pada bagian ini, ibu dari biru laut merasa was-was dengan kegiatan diskusi yang anaknya lakukan. Sebab, ia takut jika biru laut dicurigai oleh pemerintah dan akhirnya ditangkap seperti aktivis lainnya. Poin kedua, suasana tegang. Terdapat dalam kutipan, "Ya, seperti biasa, tersenyum-senyum pahit. Padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi risiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir seolah tak bersalah dan tak ada beban." Anti klimaks. Pada bagian ini, ayah biru laut yang sedang kumpul-kumpul dengan pemimpin media berani menyuarakan sesuatu terkait hukum yang berlaku kala itu. Ia menyuarakan sesuatu yang ada di benaknya di depan Menteri Penerangan kala itu. Dan yang ketiga adalah latar waktu. Poin pertama, latar waktu suatu hari nanti. Terdapat dalam kutipan, "Sampaikan pada mereka, aku berjanji akan berhati-hati. Dan suatu hari, aku akan duduk bersama mereka di meja makan, menikmati gulai tengkleng buatan ibu, seperti biasa." Pada bagian ini, biru laut mendapatkan titipan salam dari kedua orang tuanya yang merindukan keberadaannya. Dan laut berjanji suatu saat nanti ia akan kembali berkumpul bersama keluarganya seperti waktu itu. Poin yang kedua, latar waktu lusa. Terdapat dalam kutipan, "Kau harus segera berangkat, karena lusa adalah hari sidangmu." Pada bagian ini, biru laut dan juga Alex diminta untuk berangkat ke Jogja, sebab biru laut dan Alex mendapatkan dispensasi untuk melaksanakan ujian skripsi secara tertutup. Hal tersebut sudah disampaikan langsung oleh dekan mereka masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang dari novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan alur tokoh utamanya yaitu biru laut. Ia menceritakan perjalanan dan perjuangannya bersama para mahasiswa dan aktivis lain pada tahun 1998. Kisahnya diawali dengan laut yang berada di momen terakhir hidupnya, momen terakhir perjalanannya ketika tubuhnya terus tenggelam ke dasar lautan yang gelap. Laut pun bercerita sembari memeluk lautan yang membungkusnya menuju kematian. Novel Laut Bercerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, dibuktikan dengan kutipan, "Setelah hampir 3 bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat. Hitam, kelam, selama 3 bulan mataku dibebat kain apak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing." Novel Laut Bercerita halaman 2. Dari kutipan itu menceritakan bahwasannya biru laut disekap di sebuah tempat yang gelap hampir selama 3 bulan. Dengan keadaan matanya ditutup dengan kain hitam dan tidak pernah dibuka selain ingin ke kamar mandi. Kutipan kedua, "Aku mengenal kasih Kinanti setahun lalu di kios Mas Yunus. Langganan kami berbuat dosa. Di sanalah kawan-kawan sesama pers mahasiswa diam-diam menggandakan beberapa bab novel anak semua bangsa dan berbagai buku terlarang lainnya." Dalam kutipan tersebut menceritakan bahwasannya biru laut mengenal seniornya yang bernama Kasih Kinanti ini di kios Mas Yunus, kios langganan para mahasiswa untuk menggandakan beberapa buku yang dilarang untuk beredar di Indonesia pada saat itu. Pada bagian akhir novel ini, sudut pandang diambil alih oleh Asmara Jati. Asmara Jati adalah adik biru laut dan tetap menggunakan sudut pandang orang pertama. Asmara menceritakan kejadian yang waktunya sesudah seluruh kisah biru laut selesai. Dibuktikan dengan kutipan, "Pada saat inilah aku selalu ingin menghambat Bapak dari keinginannya yang sia-sia itu. Dia pasti mengambil 4 buah piring makan dan meletakkannya satu persatu di atas meja makan." Novel Laut Bercerita halaman 233. Dalam kutipan ini menjelaskan bahwasannya Asmara Jati, adik dari biru laut,
ingin sekali melarang bapaknya untuk tidak menaruh piring di tempat biru laut, karena itu perbuatan yang sia-sia. Amanat dalam novel Laut Bercerita. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rejim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini serta dipertunjukkan di masa sekarang. Para pejuang rela untuk jatuh, lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang, semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu, banyak yang dapat kita petik dan teladani, serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini yang mana lebih baik dari masa sebelumnya. Berikut amanat yang dapat kita petik adalah: jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan, walaupun berkali-kali harus menerima kekerasan dan penyiksaan. Jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Jangan mudah percaya dengan orang lain, walaupun itu teman sendiri, karena bisa jadi orang terdekatlah yang menjadi musuh dalam selimut. Menghadapi kenyataan yang pahit adalah hal yang sulit, walau bagaimanapun, hal itu harus dihadapi dan diterima dengan lapang dada, karena di balik kenyataan yang pahit tersebut, pasti ada hikmah yang dapat diambil. Gaya bahasa atau majas yang terkandung dalam novel Laut Bercerita. Yang pertama, ada majas perumpamaan. Majas perumpamaan dinamakan juga dengan majas asosiasi. Majas ini adalah jenis gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan keadaan lainnya karena ada persamaan sifat. Dalam pengertian yang lebih sederhana, yang dimaksud dengan majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda namun dipersamakan. Dalam novel Laut Bercerita, terdapat kutipan yang mengandung majas perumpamaan, yaitu malam turun perlahan bagai tirai panggung berwarna hitam gelap. Halaman 129. Kutipan ini berarti bahwa matahari sudah terbenam digantikan oleh gelapnya malam yang hanya diterangi cahaya bulan. Yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari apa yang sebenarnya. Hiperbola dilakukan untuk menambahkan kesan dramatis, memperhebat, dan memberi kesan atau pengaruh lebih. Dalam novel Laut Bercerita, terdapat kutipan yang mengandung majas hiperbola, yaitu, "Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali." Halaman 196. Kutipan tersebut mempunyai makna bahwa laut harus tetap bangkit kembali walaupun dia sudah disiksa oleh para penculik. Dan yang ketiga ada majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Misalnya menari, berjalan, bernapas, dan melampai. Berikut pengertian majas dalam novel Laut Bercerita. Terdapat kutipan yang mengandung majas personifikasi, yaitu, "Pada saat ini, antara rasa asin darah dan mata bengkak dan sembab, bayang-bayang maut berkelibat di hadapanku. Dia tersenyum dan memberi pesan bahwa dia hanya sekedar numpang lewat dan belum bermaksud mencabut nyawaku." Halaman 56. Kutipan ini mengartikan keadaan tokoh yang bernama Biru Laut sedang sekarat setelah disiksa oleh para penculik. Unsur ekstrinsik. Nilai yang terkandung dalam novel ini berisi tentang kritik sosial yang terjadi terinspirasi dari kisah nyata. Penulisan isi cerita ini sebagai kritik sosial untuk generasi yang jauh dari masa Orde Baru. Penulis menyarankan para mahasiswa agar memahami era tersebut melalui novel ini. Berikut kritik penulis dalam novel Laut Bercerita. Yang pertama, penulis mengkritik sosial masalah kejahatan. Kritik sosial dalam novel ini
mengenai masalah kejahatan ditujukan kepada para pemerintah Orde Baru yang kejam dengan menculik dan menyiksa para aktivis yang mereka anggap mengancam keberlangsungan Orde Baru. Pembuktian hal tersebut dapat kita ketahui dari salah satu kutipan novel tersebut. Tapi ibu memaksa, ingin tahu siksaan macam apa yang mereka lakukan terhadap ketiganya. Alex memandangku, lalu memandang Bapak seolah meminta saran. Akhirnya dia tetap meringkas seluruh kekejian itu menjadi satu kalimat. Macam-macam, Bu, dipukuli, disudut, disetrum dengan tongkat listrik. Ada juga alat setrum lainnya yang bentuknya seperti papan yang ditempelkan ke paha. Lantas pernah juga tubuh kami digantung terbalik seperti cara oma saya di kampung menjemur ikan. Pernah juga saya diletakkan di atas balok es, direndam ke dalam bak. Kutipan halaman 254. Kutipan ini menunjukkan bahwa kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru yang baru melakukan tindakan kejahatan yang digambarkan melalui tragedi penculikan para aktivis Winatra oleh Intel di bawah pemerintahan penguasaan Orde Baru. Selain diculik, para aktivis juga mengalami kekerasan fisik mulai dari dipukul, disudut, bahkan disetrum. Hal tersebut mencerminkan bahwa era Orde Baru pemerintahan sangat sungguh-sungguh bahkan menghalalkan segala cara dalam membasmi siapa saja yang ingin menumbangkan rezim Orde Baru. Lalu yang kedua, penulis mengkritik sosial masalah kependudukan. Kritik sosial terhadap pemerintah yang tidak mampu menangani masalah kependudukan, hal tersebut dapat kita lihat dalam kutipan berikut. Lahan pertanian rakyat desa Belangguan digusur secara paksa karena kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang. Lahan pertanian jagung mereka digusur oleh bulldozer. Kutipan halaman 116. Kutipan ini ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru yang tidak mampu menangani masalah kependudukan yang menimpa rakyat desa Belangguan. Rakyat desa Belangguan digusur secara paksa dari tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Lahan pertanian mereka pun tak luput dari sasaran penggusuran tersebut. Hal tersebut menampilkan keegoisan petinggi negara untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan nasib rakyat kecil. Lalu yang ketiga, penulis mengkritik masalah birokrasi. Ditunjukkan untuk pemerintahan Orde Baru yang telah bertindak tidak adil dengan menguasai berbagai aspek politik, ekonomi, dan hukum untuk melanggengkan kekuasaan rejim tersebut. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut. Menurut Alex, selama Orde Baru, Indonesia bagaikan sungai besar yang permukaannya tenang. Tidak ada kericuhan khas demokrasi karena partai politik sudah ditentukan. Hukum bisa dibeli, ekonomi hanya milik penguasa dan para kroni, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kutipan halaman 351. Kutipan ini menggambarkan kritik terhadap sistem birokrasi pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Segala aspek mulai dari politik, ekonomi, bahkan hukum digambarkan telah diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan kaum elit. Sedangkan rakyat kecil pada saat itu digambarkan hidup dalam ketakutan dan jauh dari kata makmur dan sejahtera. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.